Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Kitab Ta'lim halaman 37. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Syairun. Nah, ini satu syair. Balautun nasa karnan ba'da karnin. Balautu. Bala yablu. Balautu. Ghazautu kemarin kan? Balautu. Aku telah menguji akan manusia. Karnan. Nah, dalam semasa ba'da karnen, sesudah semasa. Falam ara ghaira khattalin wa qali. Maka tidak aku lihat akan selain yang penipu dan pembenci. Khattal penipu, qali pembenci. Balautu, aku coba uji akan manusia karnan dalam satu waktu, ba'da waktin, sesudah satu waktu. Falam ara, maka tidak aku lihat ghaira khattalin, akan selain penipu, waqali dan pembenci. Ini kata beliau, ini banyak manusia setiap zaman itu di antara penipu dan pembenci. Walam ara fil khutubi asyadda waq'an, dan tidak aku lihat fil khutubi perkara-perkara besar, dan tidak aku lihat pada perkara-perkara besar asyadda, akan yang lebih kuat, waq'an nisbah pengaruh, akan yang lebih kuat pengaruhnya, waq'an pengaruh. Walam ara, dan tidak aku lihat fil khutubi dalam perkara-perkara besar, asyadda, akan yang lebih berat, waq'an pengaruhnya, wa as'aba, dan lebih sukar, sim tafdil, wa as'aba, dan lebih sukar, min, dari mu'adatir rijali, dari bermusuhannya para lelaki. Saya sudah berteman dengan banyak orang dari satu waktu ke waktu. Saya menemui orang di antara penipu, pembenci. Kemudian tidak ada hal yang paling besar pengaruhnya, yang paling sukar untuk diselesaikan dari bermusuhannya para lelaki. Kalau laki-laki sudah bermusuhan, mungkin akan jadi perang besar. Gak ada yang mau mengalah. Wazuktu mararatal asya'i turran. Wazuktu, dan aku telah merasakan akan pahitnya perkara. Mararah, pahit. Aku merasakan akan pahitnya perkara, turran, semuanya. Turran bermakna jami'an. Hal dan perkara semuanya. Telah aku rasakan mararatal asya, akan pahitnya perkara seluruhnya. Wama zuktu, dan tidak aku rasakan amarra, akan yang lebih pahit, minas su'ali, dari meminta. Itulah hal yang paling pahit, itu bergantung kepada manusia. Meminta dan mengemis pasti mengecewakan. Nah, itulah syairnya. Wa iyyaka wa antadunna bil mu'minina su'an. Hindari olehmu antadunna, akan bahwa engkau berprasangka. Engkau berprasangka bil mu'minin, dengan orang mukmin, su'an, akan keburukan. Berprasangka buruk maknanya. Hindari olehmu bahwa engkau berprasangka dengan orang yang beriman, su'an, akan keburukan. Jangan berprasangka buruk kepada orang beriman. Fa innahu mansya'ul adawati,
Fa innahu, karena bahwa sungguhnya buruk sangka itu mansyaul adawah, sumber permusuhan, atau mansya'u menimbulkan permusuhan. Ketika kita buruk sangka kepada seorang, ke teman kita kan, akhirnya kita menghindari dia. Apapun yang dia lakukan kita curigai. Jadi kita jadi memusuhi dia. Berbaik sangka. Berbaik sangka. Tapi tetap perlu kehati-hatian kan? Karena ada orang baik, ada orang jahat juga. Jangan sampai kita digunakan, dijadikan main-main oleh orang yang punya prasangka buruk. Tetap hati-hati. Cuma menghindari sebisa mungkin prasangka buruk. Mana lagi? Wala yahillu dzalika liqauli. Ada di kitab? Adakah? Wala yahillu dzalika, dan tidak halallah oleh demikian. Tidak halallah oleh demikian. Demikian prasangka buruk tadi. Liqaulihi, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Dzunnu bil mu'minina khaira. Sangka olehmu dengan orang yang beriman akan yang baik-baik. Husnudzan bahasa kita. Berprasangkalah kamu terhadap orang yang beriman khairan, akan yang baik. Wa innama yansha'u dzalika min khubsin niyyati wa su'is sarirati. Hanya saja terjadilah oleh demikian buruk sangka. Apa penyebab orang buruk sangka? Hanya saja tumbuh apa tadi? Yansha'u? Terjadilah, tumbuhlah juga boleh. Terjadilah oleh demikian buruk sangka, min khubsin niyyah, daripada buruknya niat. Khubsi, jeleknya niat. Wasu'is sarirah, dan buruknya hati. Sarirah hati. Kalau hati kita busuk, ya kita menganggap orang lain busuk juga. Mengukur orang lain dengan diri kita. Kita misalkan kalau sembunyi-sembunyi suka maksiat kan. Begitu ada orang sembunyi-sembunyi, langsung kita curiga, ini pasti dia maksiat. Padahal orang lain belum tentu seperti kita. Yang itu? Itu misal. Itulah penyebab buruk sangka itu, karena buruknya niat kita, buruknya hati kita, buruknya perilaku kita. Kama qala Abu Thayyib, sebagaimana telah berkata oleh Abu Thayyib. Apa kata Abu Thayyib? Iza sa'a fi'lul mar'i sa'at dununuhu. Apabila buruklah oleh perbuatan seseorang, niscaya saat buruklah oleh dununuhu, oleh prasangkanya. Apabila buruklah oleh perbuatan seseorang, saat dununuhu, niscaya buruklah oleh prasangkanya. Wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi, dan membenarkan ia, saddaqa, membenarkan ia akan sesuatu, ya'taduhu, yang membiasakan ia akannya sesuatu, min tawahumi, dari waham, dari prasangka juga, tawahum prasangka. Dan membenarkan ia akan yang membiasakan ia akannya min tawahumi, dari prasangka. Ya. Jadi itulah buruk perbuatan seorang, buruk prasangkanya. Dia membenarkan akan apa yang membiasakan oleh dia akannya, min tawahumen, dari prasangka-prasangka yang timbul di pikirannya sendiri. Itu maknanya, kayak cerita tadi. Kalau kita berkelakuan buruk, kita akan buruk prasangka. Kita percaya apa yang kita biasakan. Kita biasa maksiat kalau sendiri-sendiri, ya kan? Begitu kita melihat orang lain sendiri-sendiri ngumpet, nah ini pasti dia lagi maksiat. Nah, kita mempercayai kepada prasangka kita sendiri kan, padahal orang lain belum tentu. Wa ada muhibbihi biqauli udatihi, dan memusuhi ia
wa ada dan memusuhi ia, muhibbihi akan orang yang mencintainya, biqauli udatihi dengan sebab perkataan musuhnya, dan memusuhi ia akan pencintanya, akan orang yang mencintainya, muhibbi jamak mudzakkar, biqauli udatihi dengan perkataan musuh-musuhnya. Kita punya teman nih, dan kita juga punya musuh. Mungkin musuh kita bercerita bahwa temanmu itu sebenarnya dia pengen mencelakaimu, pengen memusuhimu, pengen menipumu. Akhirnya kita mendengarkan ucapan musuh karena buruk sangka kita kepada teman kita yang tadinya teman baik kita, jadi kita memusuhinya. Penuh kecurigaan. Nah, inilah ceritanya. Wa asbaha fi lailin minasyakki mudlimi, dan jadi ia wasbaha, jadi ianya seseorang fi lailin dalam malam, mudlimi fi lailin mudlimin, dalam malam yang gelap, minasyaki karena keraguannya. Wasbah, jadi ia, minasyaki itu dulu, dan jadi ia karena keraguannya itu fi lailin mudlim, dalam malam yang penuh kegelapan, hingga hidupnya enggak jelas, penuh kecurigaan, enggak tenang. Temannya datang jauh-jauh pengen silaturahmi, dia mengira ini pasti mau minta utang, pasti mau minta tolong, jadi curiga, selalu curiga. Kalau dia sedang makan, temannya datang, kan ini datang pas waktu makan, pasti pengen makan. Nah, jadi penuh curiga. Nah, padahal mungkin orang pengen silaturahmi, pengen berteman kan, ya, atau pengen ngopi bareng, selalu curiga. Nah, akhirnya hidup kita hati lelah, capek sendiri. Nah, itulah dia. Hasolal matlubu, maka hasillah yang dicari atau yang lebih enak makan ikan asin bareng-bareng daripada makan ayam sendiri. Ya, jadi kebersamaan itu ada nilai plusnya. Makan ayam tapi sendiri. Apa itu yang dihasilkan? Makan tempe bareng-bareng. Nah, ini kalau kita bisa merasakan, insya Allah makan tempe lebih enak. Lebih enak lagi makan ayam bareng-bareng. Nah, itu beda lagi. Itu lebih kurang. Wa unsyidtu li ba'dihim, dan aku dibacakan nasyid li ba'dihim, milik bagi sebahagian mereka. Wa unsyidtu, aku dibacakan nasyid, dinasyidkan aku li ba'dihim, milik bagi sebahagian mereka. Tanaha, menghindarlah kamu, tanaha fi'il amar, menjauhlah kamu, anil qabihi, dari keburukan. Tanaha anil qabih, menjauhlah kamu dari keburukan. La turiduhu wa la turiduhu, janganlah engkau menginginkan akannya keburukan. La turiduhu, jangan engkau menginginkan akannya keburukan, tinggal keburukan semuanya. Wa man aulaitahu hasanan fazidhu. Wa man aulaita, aulaita a'taita, dan barang siapa yang telah engkau berikan, aulaita engkau berikan, barang siapa yang engkau berikan hu akannya seseorang, hasanan akan kebaikan, fazidhu, maka tambah olehmu akannya kebaikan. Waman aulaitahu, barang siapa yang engkau berikan akan dia akan kebaikan, fazidhu, tambahkan olehmu akannya dia, atau tambahkan olehmu akan kebaikan kepada dia. Satukfa, nanti engkau akan dicukupi. Satukfa, nanti engkau akan dicukupi. Min aduwika, dari musuhmu. Kulla kaidin, akan setiap tipuan, setiap makar, kaidin makar atau jebakan. Fazidhu, tambahkan olehmu akan dia. Satukfa, nanti engkau akan dicukupi, min aduwika, dari musuhmu, kulla kaidin, akan setiap makar.
Apa bahasa Indonesia makar? Tiap tipu daya juga boleh. Cuman Allah. Tipu daya. Jadi katanya di sini kalau engkau telah berbuat baik terus, maka engkau akan dicukupkan. Maksudnya dicukupkan, Allah akan menjagamu dari setiap musuhmu. Berbeda. Jadi satu fa engkau akan dicukupkan, maknanya sayakfikallah, Allah akan mencukupimu, Allah akan menjagamu dari setiap musuhmu. Ada aja cara bagi Allah untuk menghindarkan kita dari jebakan musuh. Nah, Allah yang tidak ada permulaannya. Berarti Allah bukan makhluk. Selain daripada Allah, itu ada permulaannya. Berarti disebut min aduwika kulla kaidin, akan setiap keaniayaan boleh, akan setiap makar. Idza kanal adu, idza kadal adu, apabila berbuat makarlah oleh musuh. Berbuat makar artinya berbuat jahat. Nah, Allah Makar itu kan bahasa Indonesia kan? Makar. Satu kelompok orang berbuat makar, berniat untuk melakukan pemuafakatan jahat. Nah, itu makar, itu pemuafakatan jahat. Semacam merapat sembunyi-sembunyi untuk menggulingkan satu pemerintahan. Itu namanya kaidun, makar. sifatnya Allah. Idza kadal adu, apabila berbuat makarlah oleh musuh, fala takidahu, maka janganlah engkau berbuat makar. Apabila jahatlah oleh musuh, fala takidahu, maka janganlah engkau berbuat jahat akan yang musuh. Nah, gitu lebih kurang. Jangan balaslah. Ya. Sifatnya makhluk bergerak dan Apabila berbuat jahat oleh musuh, fala takidhu, maka jangan engkau balas akan kejahatannya. Gitu lebih kurang. Jangan engkau makari akan dia. jadi bagaimana kita iman? Wajib kita iman. Kebaikan nggak pernah akan salah tempat. Walaupun kita berbuat baik, ternyata orangnya salah, justru dia orang jahat, tapi kita berbuat baik, kebaikan kita tetap nggak akan sia-sia, tetap ada nilainya. Misalkan kita bersedekah, tujuan kita bersedekah orang miskin, ternyata yang nerima orang kaya kan, misal, tetap pahalanya dicatat. Nah, Allah itu ada. Ya. Nah, kenapa Allah tidak di langit? Langit itu di mana langit? Di atas. Langit itu makhluk. Kalau kita mengatakan Allah itu di atas, berarti Allah serupa dengan kita. wa unsyidtu li Syekhil Amidi. Itu arah. Aku dibacakan nasyid milik Syekh Amid. Kalau bukan Amid, Umaid nih, nggak ada dobitnya. Kita baca aja Amid. Sama Allah di atas. Wa unsyidtu, aku dibacakan nasyid li Syekhil Amid, bagi Syekh Amid Abil Fathi Al Busti, ya, Al Busti, Abil Fathil Busti rahimahullah taala. Apa nasyidnya? Dzul akli la yaslamu min jahilin. Dzul akli la yaslamu min jahilin. Bermula orang yang berakal itu enggak akan selamat ia dari orang bodoh. Dzul akli, orang yang berakal itu la yaslamu, tidak selamat ia min jahilin dari orang jahil. Tapi kan sama-sama butuh tempat duduk. Orang alim, Jadi Allah orang yang berakal enggak akan selamat dari orang jahil. Orang jahil suka mencela, kayak ada waktu-waktu tertentu kan para ulama kan suka dicaci oleh orang-orang jahil. Ya, kalau ulama harus tampil selalu baik. Ada sedikit kesalahan misalkan yang dikira oleh orang jahil salah, langsung dicaci. Nah, padahal ulama juga manusia. Yasumuhu dulman. Yasumuhu, memberatkan ianya si jahil akannya orang alim. atau duduk di atas Ka'bah. Kan enggak? Kita salat menghadap Ka'bah. Memberatkan ianya orang jahil akannya orang alim, akannya orang yang berakal. Kau menghadap Ka'bah karena saya Memberatkan yasumu, memberatkan oleh si jahil hu akannya orang alim, hanya diperintahkan oleh Allah salat menghadap Ka'bah. dulman karena zalim, Apa yang mengatakan kau itu wa i'natan, begitulah doa. Kiblatnya doa ke atas. wa i'natan. Itu kan hanya kiblat. Kiblatnya doa di atas. Apa yang makna yang cocok i'natan? Panjang maknanya. Jadi kalau kita sudah paham, Makna di sini kan i'natan, dia menjatuhkan seseorang maka kalau ada pada sesuatu yang dia nggak akan sanggup lolos darinya.
Ya, kalau bahasa kita kayak kita misalkan begini. Kayak orang alim disuap misalkan, atau kayak dimasukkan air ke mulutnya kan nggak bisa bicara lagi. Ya. Jadi inatan artinya di dalam. Au ka'ahu fima la yastati'ul khuruj minhu, panjang ya. Au ka'ahu menjatuhkan ianya seorang akannya si alim tadi, akannya yang berakal pada sesuatu la yastati'u yang tidak mampu ia al khuruj akan keluar dari sesuatu. Dijebak, jebakan maut lah. Jebakan maut. Yasumuhu memberatkan oleh si jahil akannya orang yang berakal karena zalim wa i'natan dan karena menjebaknya. Gitu. Oh, saya bisa terbang. Kalau kita punya musuh orang jahil, ribut. Ya, orang jahil itu nggak mikirin panjang kayak cerita kemarin kan? Karena kesalahan sedikit dia rela membunuh musuhnya. Itu maknanya. Ya, makanya kita jangan punya musuh. Punya musuh boleh yang cerdas, yang kan orang cerdas, orang punya harga diri, nggak mau membunuh musuhnya dari belakang kan gitu. Itu kalau musuh cerdas dia siapnya kalau memang dia musuh, ayo naik ring atau hadu 1 lawan 1 gitu, sparring lah bahasa kita. Itu musuh yang cerdas. Kalau kita punya musuh orang cerdas, dia punya harga diri, punya integritas, nggak mau ngumpet-ngumpet membunuh musuhnya dari belakang. Itu perilaku pengkhianat, perilaku pengecut, itu maknanya. Tapi kalau orang jahil, kita punya musuh orang jahil, dia nggak berani melawan dari depan, dia meracun kita, membunuh kita dari belakang, dia sewa pembunuh bayaran, begitu-gitulah perilaku orang bodoh lagi pengecut. Tapi kalau orang berani enggak, kalau dia memang punya musuh, ayo kita 1 lawan 1, ayo berhadapan, gentleman kan. Nah itu, makanya lebih baik punya musuh yang cerdas dari punya musuh orang bodoh. Rata-rata para sahabat Nabi dibunuh oleh musuh yang bodoh, musuh yang pengecut. Khalifah Umar dibunuh, Nah, Sayyidina Ali dibunuh sedang sholat, kan pengecut itu. Kalau ngadu 1 lawan 1 nggak ada yang berani. Nah itu, makanya susah kalau punya musuh orang bodoh. Dia pakai cara licik maksudnya. Diundang kita, dikasih kita kopi, ditaruh sianida kan? Nah itu racun. Itu maknanya. Fal yahtaris silma, maka hendak memilih ianya seseorang akan keselamatan. Silma akan berdamai, bukan keselamatan. Fal yahtaris silma, maka hendak memilih ianya orang yang berakal asilma akan berdamai. Ala hirbihi, di atas memeranginya si jahil. Kehendak memilih ia istilma akan berdamai ala hirbih, ala harbih, di atas memeranginya si jahil. Pilih berdamai aja, jangan bermusuhan. Nah, wal yalzamil insata, hendak melazimkan ia akan diam. Wal yalzamil insata, hendak melazimkan ia akan diam. Diam aja, praktekkan akan diam. Insota jika bersuara ianya si jahil. Sota ya sutu. Jika orang jahil lagi berteriak mencaci maki kita segala macam, fal yalzamil insat, maka hendak melazimkan ia, hendak memperhatikan ia akan diam. Diam aja. Ketika dicaci diam aja. Kalau kita jawab kan jadi musuh kan? Nah udah. Lebih baik kita mengalah. Nah itu judulnya. Mengalah aja, nggak usah cari musuh. Kalau mau cari musuh yang pintar. Nah itu ceritanya. Ini bagus, benar ini. Faktanya memang seperti ini. Nabi Isa butuh makan. Kita butuh makan juga. Nabi Isa berjalan pakai kaki. Kita berjalan pakai kaki. Insota tadi jika diam aja. Diam. Jika bersuara. Insota pertama diam. Sota bersuara. Nah. Idza sa'idal khatibul mimbara fansitu, kan gitu. Diamlah kamu. Nah, itu kan setiap Jumat diingatkan kita sama Bilal. Bila khatib naik mimbar maka diamlah kamu. Fansitu, diamlah. Atau di sini bukan begitu. Wa fala taqul li akhika, maka janganlah engkau mengatakan bagi saudaramu. Beda di sini, enggak tahu. Kalau di kampung saya, idza sa'idal khatibul mimbara, maka
Fa khatoba, kemudian khatib itu berkhutbah, fa ansitu, maka diamlah kamu. Jangan berbicara. Faman lagha faqat Oman laga fala jum'atalah, gitulah lebih kurang. Siapa yang berbuat laga, omong kosong kalau macam sedang khutbah, maka enggak ada Jumat baginya. Dan seterusnya. Jadi intinya insat diam, sota bersuara. Kayak mirip-mirip kan? Insata cuma insata pertama masdar. Insata kedua huruf syarat dan fi'il madhi. Nah, itu namanya jinas nanti dalam ilmu balaghah. Jinas, satu jenis mirip-mirip gitu. Insat, tapi maknanya berbeda. Katanya mirip-mirip. Itulah ceritanya. Ini habis cerita kan? Ya, tapi baru sebentar, 25 menit. Turun tajarnya. Turran, jami'an, semuanya. Irot aja. Turran, hal, jami'an. Hal, mana dia tadi? Hal. Fazuktu miraratal asya. Aku telah merasakan akan pahitnya perkara. Hal keadaan perkara semuanya. Turran hal kepada asya. Kalian enak ngomong seperti itu, nanti kalian kuliah, kalian akan menjumpai di sana dosen yang alirannya berbeda-beda. Kalian tidak ada bentengnya, baru kalian lagi. Karena apa kalian ikut? Waktu mondok tidak ada kita. Nah, itu dia. Diajarkan oleh para guru, kalian kok tulis. Di kuliah kau udah serius belajar tauhid. Nah, langsung dapat ada yang salah, langsung susah. Kalian pikir dari situ seperti ini mengajar. Mana ada? Jadi ya beda belajar seperti itu. Kan